Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Mengkritik, gampang ngomong seperti Borobudur. Saya terus dikritik, itu proses panjang Bapak Ibu. Kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung kritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Percayalah saya tidak akan lakukan yang di luar Pak. Yang semau-mau saya, tidak. Semua yang saya kerjakan basisnya studi Pak. Pemirsa, spesial interview Indonesia Hebat kali ini bersama saya Vera Bahaswan, sudah bersama saya di sini yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Apa kabar Pak Luhut? Baik Vera. Sehat, selalu tampak fit berbagai macam kesempatan. Apa sih Pak rahasianya Pak? Rahasianya hatinya baik. Hatinya baik, terus? Ya. Ceria terus? Ceria terus, optimis terus. Tidur cukup, olahraga cukup, makan cukup. Dan berpikir selalu ya untuk yang positif aja. Jadi jangan pikir yang jelek. Nanti hatimu jelek, mukamu pun jelek gitu. Oh gitu. Bapak banyak mengemban sekali jabatan, 10 jabatan dan sebagian juga masih Bapak emban sampai dengan saat ini. Lebih ya bahkan. Nah, Bapak dianggap orang yang bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Bahkan ada anggapan berbagai persoalan di negeri ini solusinya Pak Luhut gitu. Bapak pernah tidak Pak untuk membaca di sosial media misalnya? Saya jujur Vera enggak terlalu banyak, nggak ada waktu saya lihat itu. Jadi kalaupun saya lihat sebentar aja gitu, tapi jarang saya lihat. Yang suka lihat tuh justru istri saya. Oh gitu. Istri saya itu suka komentar, kalau dia kirim gitu. Nah, dia kadang-kadang kan suka jengkel juga. Saya bilang ngapain kamu baca yang gitu-gituan gitu. Jadi kan enggak benar. Jadi laporannya dari ibu nih ya? Dia atau tempat saya singgih. Tapi tonnya positif atau enggak tuh Pak? Ya dia kadang-kadang ibu-ibu kan nggak ngerti semua ceritanya, suka kadang-kadang negatif kan. Emosi juga gitu ya? Suka Wah, suami emosi saya dia. diomongin terus bilang, di ngapain sosmed. kamu baca? Ya kan saya nggak lakukan itu gitu. Ya kamu kan kenal saya udah 51 tahun kita menikah. Nggak marah Pak, nggak kesel? Dibicara Ya di pastilah sosial ada media kesalnya Prime Minister, Lord Luhut. Ya pastilah ada kesal. Tapi kan hidup itu kan Vera ya begitu. Ya tidak semua maunya kita kan. Yang penting satu, saya selalu bilang sama semua anak buah saya, pembantu-pembantu dekat saya, yang penting kita kerjakan benar. Dan untuk kepentingan Republik ini. Ya. Bahwa orang bicara sana sini ya suka-suka dia aja. Nah, saya tidak terlalu perhatikan itu karena banyak orang itu berbicara tanpa melihat konteks utuh, ambil sepotong-sepotong aja. Tapi kan di kantor saya ini orang-orang dekat saya itu anak-anak muda yang menurut saya hebat-hebat dan mereka bekerja secara terintegrasi gitu sehingga data-data yang disajikan itu menurut saya ya sangat akurat gitu ya. Ini Tapi menunjukkan, ada kebanggaan tidak sih Pak, Bapak tuh orang yang paling dipercayai, orang nomor 1 di negeri ini bisa mengatasi berbagai persoalan. Itu kan suatu kebanggaan. Sebenarnya ada Pak. keliru juga Vera. Presiden tuh bukan percaya saya aja, percaya mungkin banyak menteri-menteri. Tapi kan dikasih banyak jabatan artinya paling percaya sama Bapak. Ya itu persepsi kamu kan. Tapi yang saya tahu bahwa Presiden ngasih tugas sama saya selesaikan, saya deliver sesuai dengan kemampuan saya. Baik. Jadi bahwa terbaik saya itu mungkin nilainya 7, terbaiknya Vera mungkin 8, itu soal lain. Baik. Yang mengukur itu kan nanti atasan kita. Yang penting kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, dengan hati. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu bisa mencapai hasil maksimal. Baik, Pak, ini kita berbicara soal investasi sesuai dengan tupoksi Bapak begitu ya. Nah, Presiden Jokowi bahkan bersama dengan Bapak juga sudah bertemu dengan CEO Tesla, langsung ke sana. Nah, ini tentu menjadi angin segar bagi iklim investasi di Indonesia. Tapi jadi atau tidak Pak Tesla untuk investasi ke sini? Vera, Tesla itu berapa besar sih dari investasi yang masuk ke Indonesia? Jadi, tapi nama besar Tesla $1 trillion company ini memang menjadi daya tarik. Ya, pertemuan kami
Saya udah ketemu 2 kali dengan si Elon Musk Ya. dan Presiden sudah ketemu 1 kali. Dan dari hasil pertemuan itu semua positif juga, tidak ada hal-hal yang negatif. Nanti bulan depan kalau tidak ada aral melintang, kami mungkin akan ketemu lagi. Untuk finalisasi. Ketiga sekali. Soal finalisasi nanti kita lihat bertahap itu semua, karena tidak ada bisnis itu seperti overnight. Nah, yang menarik sebenarnya kita suka nggak suka itu yang paling enak tuh dengan Cina sebenarnya. Oh, paling enak dengan Cina. Iya, Kenapa karena nih, Pak? bisnisnya itu Pengalaman? cepat. Gitu loh. Mereka speednya ini udah berubah gitu. Nah, banyak negara-negara maju ini masih pakai gaya lama. Kalau dengan Tiongkok itu kita sudah ngomong, kadang-kadang ya ngomong sambil makan, tak, ya udah kita kasih 15 miliar dolar. Jadi Realisasinya lebih cepat dengan Tiongkok gitu ya. jauh cepat. Tapi kalau bicara lagi soal Tesla nih Pak, jangan sampai kita tuh cuma dikasih janji manis dari Oh, 2020, Kan taunya dia malah bangun pabrik di India, kemudian Udah, bekerja ada sama dia dengan dibangun tambang di pabrik nikel di India. di Australia. Belum dengar di India? Di India Nggak Pak. ada, dia janji bangun, mereka minta agen mobil. Kalau agen mobil kita udah dapat juga besok. Jadi kalau bangun itu belum, nah di India belum. Atau dibilang di mana, di region mana, Bangkok, belum. Ya. Yang dengan kita, dia sudah tanda tangan dengan Huayou. Ya, dengan Huayou, Morowali, untuk supply bahan-bahan lithium baterai yang masih dia bangun dekat industrinya di Amerika. Ada yang bilang, oh ini menguntungkan Cina. Lah, menguntungkan kita enggak gitu kan? Yang menguntungkan kita juga kan? Cinanya untung juga, ya untung Sisi juga. kita apa untungnya Pak? Loh, kan itu sudah bahan bukan dari nikel ore lagi. Berarti kita sudah paling tidak mungkin 15 kali nilai tambah yang kita terima dari situ. Kita terima pajak, terima lapangan kerja, terima teknologi, terima segala macam. Sudah multiplier dampak yang ada Efeknya. di situ sana. Pak, tapi kalau Bapak dikatakan pro Tiongkok, tadi sendiri kan Bapak Nggak pernah katakan pro bahwa Tiongkok saya, kenapa? Saya pro national interest. Kalau selama itu national interest kepentingan negara, selama itu national proses interest itu investasinya mau lebih cepat, Iya, saya ke realisasinya situ. bagus, kenapa mau tidak dia gitu ya? ke bulan, kata saya ke bulan. Jadi jangan pernah kita ini paham masalah. Saya ini 21 tahun di Kopassus. Jadi kalau soal nasionalisme saya jangan dibanding-banding sama pengamat yang belum pernah mau mati buat Republik. Utang Indonesia ada 7.000 triliun hutang kita nih Pak. Kalau kata ekonom, ini ukurannya sangat besar bagi negara tergolong seperti kita, yaitu low middle income country. Apa respon Bapak? Sebenarnya Vera ya, kalau kamu lihat ya, kita punya batas oleh undang-undang 60% ya, boleh utang. Dan utang itu mestinya utang produktif lah ya, artinya yang dia sustain. Ya, itu satu. Yang kedua, utang kita sekarang hampir 42%, 41,9 sekian persen. Ya, terhadap PDB kita. Terhadap PDB. PDB kita sekarang itu 1,3 triliun US dollar, naik dari beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita bandingkan kita dengan mana, jangan lihat nominalnya kita sekarang berapa tadi itu 7.000 triliun dengan 7 triliun tuh beribu tuh 400-an sekian miliar. 400 miliar US dollar. Melihat tadi Vietnam cuma 125 miliar dolar, ya kamu lihat dari GDP dia berapa gitu loh. Jadi membandingkannya jangan jadi politikus ekonom. Politikus ekonom ada lagi nih Ada baru, itu. Pak. Jadi dia mau mempopulerkan dirinya dengan, jadi jangan ditipu rakyat itu. Saya berkali-kali bilang itu, jangan tipu. Yang mengatakan itu kan angka-angka ini, ya kan? Kita masih angka yang termasuk rendah. Dan utang-utang kita tuh produktif. Produktif artinya dia bisa membayar sendiri utang itu. Dan memang betul ada sebagian utang itu dalam konteks COVID kemarin misalnya. Tapi kan juga dikatakan gini Pak, laju utang kita tidak berbanding lurus dengan penghasilan devisa kita. Kita gimana bilang, siapa bilang nggak bisa berbanding lurus? Ekonom lagi Pak, 30%. Ekonom politis itu. Jadi tidak betul itu. Ada yang ngomong-ngomong itu dia sebenarnya ada, saya lihat lagi yang menjadi pengamat apa tuh seketika gitu ya. Ya padahal kalau kita lihat background dia tuh maling juga waktu dia pejabat di negara dulu.
kayak gitu-gitu tuh nggak usah ngomong lah, karena jejak digital kamu nggak akan pernah bisa hilang. Jadi kalau kamu mau menjadi seorang komentator yang benar, kamu lihat dulu track recordmu benar nggak waktu kau menjadi pejabat dulu. Ya. Tapi kalau saya menyinggung sedikit pernyataan dari Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa dunia tahun depan gelap. Nah, dengan kondisi ekonomi kita sekarang, apakah kestabilan itu bisa kita capai di tahun depan, Pak? Ya, sekarang kita kemarin rapat, ini sedang kita selesaikan sekarang di tim terpadu ya, mengenai subsidi kita. Itu benar yang katakan Pak Presiden. Dunia itu memang sekarang dengan perang di Ukraina dan juga ketegangan di Taipei ini, Taiwan ini, memang uncertainty itu tinggi sekali. Nah, kita kalau dari segi makanan kayaknya seperti kita oke. Dari pangan oke ya, aman. Energi, kita ini sekarang subsidi kita total sudah 502 triliun. Kita buat skenario sekarang, kita bikin modeling yang dibuat anak-anak di kantor ini. Bagaimana harga kalau Pertalite, solar sama dinaikkan. Jadi dua-dua kita lihat ini. Model ini sudah ada. Nah, berapa dampak pada inflasi? Kita hitung. Bisakah nanti dampak ini sampai lebih 7% atau bagaimana? Kita mau kalau boleh sih roomnya itu 6%-an lah kira-kira. Begitu. Nah, ini memang bukan pekerjaan mudah. Ya, pekerjaan mudah karena bagaimana tadi kita kalau terus-terus menahan subsidi, ini kan subsidi nih semua minyak ini tadi, solar ini, itu kan akan kena pada APBN kita bisa jebol kan. Nah, tapi pada sisi lain kita bagaimana menjaga supaya rakyat ini jangan jangan terhimpit terlalu banyak, karena itu dunia gitu. Nah, ini satu hal, sudah modelingnya udah ada, kita udah ketemu formulanya lah kira-kira ini. Yang kedua, kita sekarang akan cepat melakukan transisi motor listrik dengan mobil listrik, dengan kompor listrik. Kenapa? Motor listrik itu ada 133 juta. Dan ternyata kita baru nemukan motor listrik itu penggunaan combustion itu penggunaan bensinnya banyak sekali. Itu salah satu penyumbang besar kepada defisit kita. Jadi kalau kita itu robah, kalau bisa tahun depan, tahun ini mungkin tidak banyak kita bisa lakukan. Tahun depan dalam 1 tahun kita bisa convert berapa juta sepeda motor listrik menggantikan sepeda motor combustion, itu saya kira akan terjadi penurunan cukup signifikan. Ini Pak, kalau berbicara soal komoditi, kita kan sedang menikmati windfall profit gitu ya. Apakah windfall profit ini juga bisa mengamankan kita sebetulnya salah satu peluru untuk tahun depan? Sebenarnya kalau energi itu kan yang kita, ini kan kita sudah selama ini import 350.000 crude oil, barrel ya, 350.000 barrel crude oil. Kita impor produknya itu 300 ribuan lah, kira-kira hampir 700 ribu barrel semua. Nah, itu yang menjadi masalah kita kalau harganya naik, kan asumsi di APBN kan dibuat $100 ya. Sekarang kalau dia naik $2 aja kan pengaruhnya udah cukup banyak. Nah, jadi kita harapkan kalau tahun depan itu bisa di Ukraina itu turun, ya mungkin harga dolar bisa $90 lagi, ya saya kira kita satu aman. Yang kedua, tadi mengenai harga komoditas. Harga komoditi itu kan fluktuatif ya. Sekarang misalnya seperti palm oil kira-kira 1.100, sempat jadi 1.600, sempat di 900. Saya kira sudah cukup bagus di 1.100, 1.000 itu. Udah, karena cost dia paling berapa, $450-550. Jadi sebenarnya sudah sangat, marginnya udah bagus. Yang penting efisiensi sekarang. Efisiensi dibuat pemerintah dengan e-katalog, pakai digitalize semua sekarang, pakai di batu bara maksud saya. Terus kemudian juga di minyak goreng kita pakai itu, di banyak kehidupan lain, pelabuhan. Sehingga dengan segala macam ini kita lihat penerimaan pajak kita kan naik terus. Penerimaan pajak ini sekarang kita audit kelapa sawit yang 16 juta hektar, 16,3, benar nggak segitu? Mana? Dan saya sudah beritahu sama pemilik kelapa sawit, kita tidak ada lapor presiden, kita tidak akan masuk pada pidana, masuk kepada tadi perdata. Jadi kalau kau buat kesalahan ini kita putihkan, tapi kau harus bayar ke pemerintah. Pak
Pak Luhut, kita ingin membahas soal banyaknya proyek nasional yang kita harapkan jangan sampai terlantar setelah pergantian kekuasaan nanti pada pemilu 2024. Nah, bagaimana untuk bisa menjamin ini, Pak? Khususnya IKN, Pak. Oke, jadi gini Anu Vera ya. Jadi kalau di bidang saya nih ya, sekarang sudah saya lapor Presiden. Semua proyek-proyek di bidang saya mulai sekarang sudah kita evaluasi. Terus kita evaluasi. Kita pastikan semua itu selesai 2024 kuartal pertama. Kita pastikan. Selesai porsinya mana dulu nih, Pak? Macam-macam ya, seperti misalnya kereta api cepat itu harus sudah selesai, LRT harus sudah selesai, kemudian 5 tourist destination harus selesai, terus masalah pelabuhan integrasi harus selesai. Kemudian tadi, banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Banyak. Jadi masuk akal, Pak, waktunya cuma sekitar bisa. How do you manage your time? Itu aja. Jadi jangan kau time itu yang manage kamu. Bagaimana kita manage? Ya kan bisa. Kalau kau kerja keras, tidak ada yang nggak bisa. Jadi dan kerja harus terintegrasi. Saya berkali katakan, jangan kau merasa bahwa karena kau jadi Menko itu kau bisa selesai sendiri. Nggak ada itu. Omong kosong itu. Tapi kalau kita kerja tim juga. Sangat. Ya, kalau multi years project, nanti kita lihat mesti harus berlanjut kepada pemerintahan yang akan datang, misalnya seperti IKN. Nah, IKN ini sendiri saya kira sampai sekarang kita nggak ada masalah. Semua masih berjalan sesuai pembebasan waktu. lahan sudah beres semua, Pak. Hampir semua beres, masih ada sedikit yang belum, tapi sudah jalan. Tapi kalau pendanaan, ya MBS bilang ke saya dia mau investasi besar di situ. Oh, sebesar apa, Pak? Ya, dia sudah sebut angka, tapi dia besar, dia mau besar. Terus lebih besar dari SoftBank sebelumnya akhirnya mundur? SoftBank itu sebenarnya gini ya, kita tuh kadang-kadang SoftBank itu punya fundnya itu 100 miliar dolar. Fund ini didapat dari MBZ, dari MBS. Tapi kemudian keadaan bagaimana, fund ini di-freeze nggak jadi, sehingga mereka tidak ada fund itu lagi. Nah, salah fund yang 100 miliar dolar itu, sebagian oleh si Mayasa Yoshi mau diinvestasikan IKN dengan desainnya dia. Tapi karena fund itu mereka bermasalah, tidak jadi kemari, ya tidak apa-apa. Sekarang kita dapat fund itu langsung dari misalnya MBZ. Dari MBZ kita dapat 30 miliar dolar. Itu angka yang sangat besar. Porsinya nanti akan kemana tuh, Pak? Nah, itu melalui nanti sovereign wealth fund kita. Dari sovereign wealth fund nanti baru masuk investasi ke sana. Kemudian dari MBZ juga skenario akan pembangunannya begitu. dari segi infrastrukturnya atau dari mana? Tapi kalau untuk government building itu APBN, jadi nggak ada masalah itu. Nggak akan diutak-atik dan dikasih ke investor asing gitu ya, karena itu vital negara. Ya kita yang sendiri. Tapi harus ada asistensi daripada konsultan-konsultan yang bagus sehingga betul-betul pembangunan itu kualitasnya kualitas first class. Jadi jangan sampai nanti bangunannya nggak bagus. Itu Presiden berkali-kali ingatin kita. Pak, ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 tahun, apa makna dari pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat sesuai dengan tema tahun ini? Ya, saya kira pada masyarakat Indonesia saya hanya sampaikan banggalah jadi orang Indonesia karena dengan leadership Pak Jokowi saya pikir kita kita melihat buah yang sangat jelas. Dan kita carilah pemimpin ke depan yang seperti Pak Jokowi ini, yang tulus membantu atau bekerja untuk pemerintah. Dia tidak memikirkan ya dirinya sendiri, keluarganya, tapi dia betul-betul ingin membuat terbaik buat bangsa ini. Janganlah terlalu banyak bermain politik, saya kira di para teman-teman yang ada pada bidang politik, ayo, ya mau main politik silakan, tapi maksud saya politik yang bersih? Ya, politik yang bersih dan berikanlah contoh ketauladan yang baik pada generasi muda supaya mereka juga bisa bekerja lebih bagus lagi ke depan ini. Baik. Itu saja saya pesan untuk 17 Agustus dan saya senang bahwa Metro menayangkan pesan-pesan kebangsaan ini. Mari kita bangsa besar, kita harus berbuat yang terbaik buat negeri ini dan percayalah bangsamu tidak ada satu pun yang bisa mendikte Indonesia. Terima kasih Pak Luhut Binsar Panjaitan atas waktunya sudah berbincang banyak hal dengan kami Metro TV di sini dalam program spesial interview Indonesia Hebat. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.